Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, hubungan atau kontak antara dua pihak atau lebih, orang, kelompok, atau benda, yang saling memengaruhi. Dalam biologi, interaksi merujuk pada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu antar individu, antar spesies, maupun antara organisme dengan faktor abiotik. Interaksi antara dua populasi diklasifikasikan berdasarkan apakah kedua populasi diuntungkan dari asosiasi tersebut, salah satunya diuntungkan, atau salah satu atau keduanya dirugikan. Positive interaction. 1. Mutualism. 2. Syntrophism. 3. Commensalism. 4. Proto-cooperation. Negative interaction. 1. Predation. 2. Parasitism. 3. Competition. 4. Amensalism. Interaksi parasitisme antara Toxoplasma gondii dan Felis catus, kucing. Interaksi antara Toxoplasma gondii dan kucing merupakan contoh nyata dari hubungan parasitisme mikroorganisme terhadap hewan, di mana parasit memperoleh keuntungan dengan merugikan inangnya. T. gondii adalah protozoa parasit yang menggunakan kucing sebagai inang definitif untuk berkembang biak. Selama infeksi, parasit ini tidak memberikan manfaat apapun bagi kucing, hanya mendapat kerugian terutama pada anak kucing atau kucing dengan imunitas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan, sehingga hubungan ini dikategorikan sebagai interaksi parasitisme. Tahapan interaksi. 1. Masuknya parasit ke tubuh kucing. Kucing dapat terinfeksi Toxoplasma gondii melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging mentah atau mangsa, tikus burung, yang mengandung kista parasit. 2. Reproduksi parasit. Setelah masuk ke dalam tubuh kucing, parasit berkembang biak di dalam usus halus. Kucing adalah inang definitif, yaitu tempat T. gondii bereproduksi secara seksual. 3. Pengeluaran ookista. Parasit menghasilkan ookista yang dikeluarkan melalui feses kucing. Ookista ini sangat infektif dan dapat mencemari lingkungan, tanah, air, tumbuhan. 4. Penyebaran ke inang lain. Ookista yang terlepas ke lingkungan dapat menginfeksi hewan lain atau manusia jika tertelan secara tidak sengaja. Dampak yang ditimbulkan dari interaksi parasit Toxoplasma gondii dan Felis catus. Dampak positif bagi parasit Toxoplasma gondii. 1. Mendapat tempat untuk berkembang biak. Usus kucing menyediakan lingkungan ideal bagi reproduksi seksual parasit. 2. Memiliki penyebaran luas. Melalui feses kucing, ookista menyebar ke lingkungan dan memungkinkan infeksi ke berbagai inang lain. 3. Meningkatkan kelangsungan hidup. Kucing sebagai inang definitif menjamin kelangsungan siklus hidup parasit. Dampak negatif bagi kucing. 1. Gangguan kesehatan. Kucing yang terinfeksi dapat mengalami diare, demam, kehilangan nafsu makan, dan gangguan sistem imun, terutama jika kucing masih muda atau imunnya lemah. 2. Menjadi sumber penularan. Feses kucing yang terinfeksi menjadi ancaman kesehatan bagi manusia dan hewan lain. 3. Tidak mendapat keuntungan. Kucing sama sekali tidak memperoleh manfaat dari kehadiran parasit ini, justru mengalami beban biologis. Jadi kesimpulan dari materi yang dibahas yaitu, interaksi antara Toxoplasma gondii dan kucing menunjukkan bentuk parasitisme yang khas dalam dunia mikrobiologi, di mana parasit memperoleh keuntungan berupa tempat hidup dan kesempatan berkembang biak, sementara inangnya justru mengalami kerugian. Parasit ini memanfaatkan tubuh kucing sebagai inang definitif untuk menyelesaikan siklus hidupnya, terutama melalui reproduksi seksual di usus kucing. Dampaknya, kucing dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan dan menjadi sumber penyebaran ookista yang berbahaya bagi hewan maupun manusia. Terima kasih atas perhatiannya.